Kalau nek kula ngomong no agama niki mengke karena agama itu mempunyai prediksi yang macam-macam yang lain-lain. Jadi daripada nanti salah, mendingan nggak usah kita membicarakan tentang agama. Kita membicarakan poso. Karena poso adalah murni ajaran Jawa. Ngoten nggih. Lah dene wonten sing berdasarkan bulan Ramadan 30 hari dan lain sebagainya. Jadilah kembali. Berarti kita berpolitik pada otak kita sendiri. Kalau ditanyakan ayatnya, ini bukan ranah saya. Karena di dalam ayat saya tidak pernah menemukan ayat yang menerangkan harus puasa 30 hari. Tapi bulan Ramadan adalah suatu tanda umat Islam untuk melakukan puasa itu. Daripada nanti kita melakukan puasa 1 hari, 2 hari kok gak pantas, ya mendingan 1 bulan Ramadan kita berpuasa terus. Dan itu sudah kesepakatan umat muslim seluruh dunia. Tapi lek Jawa niki sak karepe sing nglakoni. Makane poso Jawa niku enten sing 3 dina 3 bengi, enten sing 4 dina 4 bengi, enten sing Senin karo Kamis nggih wonten. Nggih. Wonten sing 40 dina ngebleng nggih wonten. Itu semuanya bukan permintaan atau kewajiban, tapi karena tuntutan hati supaya kita tuh mencapai koroconoho itu. Dan lewat apa? Lewat lawasatodo. Pelawangan sedya tak gawe nih aku ramangan orang ngombe, aku ora turu sak menit dina supaya krana rencanaku sing tumuju marang ho mau bisa tumeka. Itu ajaran Jawa. Jadi memang bulan itu harus 30 atau 29 itu harus memang. Gitu. Tapi kalau dihubung-hubungkan dengan puasa tidak harus dengan tanggal. Gitu. Jadi kapanpun kita bisa melakukan, ya lakukan. Tapi karena kita punya pilihan, ya kita memilih hari. Supaya apa? Supaya kita lebih mantap. Cuman itu aja. Jadi nggak ada harus, apalagi sekarang yang ramai dibicarakan. Poso apit weton, poso apit weton. Ini kadang-kadang orang itu nggak paham. Karena hari itu kita dilahirkan, maka kita berpuasa. Apakah bayi dalam kandungan di saat mau lahir berpuasa? Betul. Nah, kenapa kita dilahirkan hari itu adalah hari jaya? Karena hari itu adalah pilihan, kok kita harus berpuasa? Nah ini pertanyaannya. Tapi mudahnya orang itu menyuruh orang itu harus poso apit weton sebelum pas hari lahir dan sesudahnya harus kita berpuasa. Dan mbok diterangno alasannya opo, gitu loh. Supaya orang-orang yang sudah menganut dan orang-orang yang sudah melakukan itu tahu arti dan tujuan dan makna puasa itu. Gitu. Makanya kalau saya yang dinamakan apit weton adalah hari naas, karena kita punya hitungan. Di saat kita lahir itu jaya, maka dengan jaya itu ada rintangan atau naas itu. Nah di saat naas, kepercayaan orang Jawa, kita tuh kehilangan apa yang ada dalam tubuh kita, yaitu sedulur papat kalimo pancer dan nafsu 4 perkara, semuanya akan merajalela di saat itu. Maka dengan cara puasa itulah nafsu kita juga agak reda. Angkara murkane sedulur papat kalimo pancere, di saat dia pergi dan mau kembali ke wadaknya sudah suci kembali, tidak dikotori dengan makanan, tidak dikotori dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Mungkin itu yang dimaksud poso apit weton. Karena apit dari tembung apes tinindih, yaitu apese manusia nalika ditindih kalih napa nafsune dhewe mergo ditinggal sedulure papat kalimo pancer. Gitu. Jadi apit weton bukan saya pribadi, tapi ya saya ini nggak menyalahkan yang mengajarkan. Karena gini, banyak orang diajarkan puasa seperti itu, tapi tanyanya ke saya. Nah ini yang membingungkan. Sedangkan saya nggak pernah mengajari itu. Gitu. Di mana saja hari lahir kita tuh hari jaya. Kita nggak usah puasa, nggak apa. Kita sudah jaya hari itu.
Semuanya terpenuhi. Wong kita itu loh lahir nggak harus membawa baju, sudah disiapi baju. Kita nggak usah membawa air, sudah dimandiin. Coba, kenapa harus kita pasani ben opo? Karena poso artinya tirakat. Lah kecuali kita lahir dibiarkan terus dipangan kerangkang, setelah itu kita bisa kukur-kukur sendiri lah, itulah tirakat. Artinya kita tirakati di saat itu karena kita itu kelarat atau menghadapi kesengsaraan. Ya itu. Tapi maaf, saya tidak menyalahkan. Mungkin pemahaman dengan poso apit weton itulah yang masih kurang gitu. Jadi lupa dengan kata yang disampaikan. Setiap orang nggak makan, nggak minum dinamakan poso. Nah, tapi kata-kata puasa kadang tidak dipahami itu loh. Wong nggak paham kok ngelakoni. Nah itu loh masalahnya. Apit wetonnya seperti itu. Wong nggak paham dengan lahir kita. Ya tiba-tiba kita tuh melakukan hal seperti itu. Nah ini aneh. Gitu. Terus harapannya dengan poso apit weton, rezekinya dimudahkan, semua urusannya tercapai. Kalau memang dengan puasa seperti itu semuanya bisa tercapai, kita nggak usah kerja, ayo poso terus wae. Gitu loh. Karena poso, ibadah dan lain sebagainya adalah tanda rasa syukur kita kepada Gusti ingkang murup bengrat atau Gusti ingkang murup ing dumadi. Gitu. Karena kita sudah dumadi dan kita mampu. Bagaimana toh rasanya nggak makan nggak minum? Bagaimana toh rasanya orang lapar? Supaya hati kita terketuk untuk membantu orang-orang yang kelaparan. Gitu loh. Tujuannya puasa itu begitu. Jadi nggak ada orang puasa itu pasti bisa begini, pasti bisa begini. Kalau ada yang berani menjamin dengan melakukan itu akan mendapatkan sesuatu yang enak dan akan membuat kita tuh kaya raya. Saya sendiri tak ikut, saya tak daftar pertama. Kalau berani menjamin. Nah makanya jangan sok-sokan lah menyampaikan hal seperti itu. Lebih baik kita diajarkan untuk melakukan. Supaya apa? Supaya kita tahu jati diri kita dan kita menemukan diri sejati kita. Itu. Tanpa melakukan puasa, tanpa meresapi hakikat dari puasa, kita tidak bisa tahu diri sejati kita. Ternyata gak enaknya orang melarat yang tidak bisa makan, gak ada yang diminum, oh begitu toh rasanya. Maka karena kita itu punya, karena kita itu mampu, kita datang untuk membantu mereka. Itulah yang dinamakan ganjaran atau pahala. Jadi pahala dikala tidak bisa membimbing hati kita, tidak bisa menyenangkan hati kita, itu bukan pahala, itu bukan ganjaran. Itu adalah hasil dari politikmu, otak dan hatimu itu sendiri. Monggo Pak nanti ya, badhe tanglet. Kalau nggih. Kalau titik. Nggih. Rahayu Badarno. Nggih, rahayu. Niki badhe tanglet masalah napa niki sekar. Nggih. Kok lajeng wulan poso niku kok do berbondong-bondong nyekar teng makom niku maknane napa terus penjelasane pripun? Nyuwun wedharanipun. Ngoten mawon matur suwun. Nggih. King napa to? Wonten salebeting wulan poso utawi badhe manggi dinten Riyadin. Utaminipun tiyang Jawi, mboten tiyang Jawi mawon. Semua kapitayan, semua kepercayaan, semua agama. Niku sing ngomongno tentang iman, sing ngomong tentang musyrik dan lain sebagainya. Tapi di saat mendekati hari dinten-dinten badhe mlebet wonten ing wulan poso lan badhe mlebet wonten ing dinten Riyadin, kok mesti do mundhut kembang. Lah ngerti yo, kembang niku bahasane sekar. Makanya tiang nek dugi ten kuburan beto kembang, namine badhe napa? Badhe nyekar. Oke. Kok gak badhe ngembang? Jadi di dunia tiada bentuk yang paling indah itu adalah kecuali bunga. Karena rata-rata bunga ada mengeluarkan bau harum. Nah, itu supaya apa?
yang mengingatkan pada diri kita sendiri itu loh. Kita mau masuk di dalam bulan puasa. Maka apa yang pernah kita lakukan yang baunya busuk, mari kita mulai berintrospeksi diri. Kita meniru baunya kembang. Makanya kembang saja saya nggak pernah bunga satu. Kalau satu nanti terdeteksi, Pak. Wah, ini gondone bunga gading. Tapi kalau sudah dicampur seperti ini, coba jenengan ambune iki ambune napa? Wis gak jelas, kan namung wangi. Nah, makna membawa bunga atau mencari bunga adalah supaya hati kita tuh, perilaku kita tepangi, hati kita tuh jernih, dan hidup kita tuh indah seperti bunga. Niku, jadi gak ono artine apa-apa, jenengan nyekaro ten kuburan nggawa kembang. Nek wong tuane wis mati jek dipisui, ya percuma. Wong tuane dindo eleke nalika urip, ya percuma. Lagian bunga ini gak dimakan orang mati loh. Bunga ini hanya ditaruh di atasnya. Supaya apa? Walaupun dia sudah berkalang dengan tanah, karena ini adalah cikal bakal yang membuat kita, maka hubungan kita tetap kita perharum dengan bunga. Itulah tujuannya. Kalau kita datang nggak bawa bunga, nggak apa-apa, tapi juga nggak pantas, nggak etis. Kalau mempunyai kepribadian Jawa, karena Jawa adalah penuh filosofi. Yang benar ya bawa bunga ini. Apa kita bawa buku atau kita baca di atas masanya? Dikira yang di dalam ini dengar kira-kira. Nah, kalaupun dengar. nah ini artinya apa? Artinya ya berpolitik lagi akhirnya. Nah, setelah dengan membaca bacaan itu, akhirnya orang di sini dimaafkan. Ya monggo, memang itu keyakinan mereka, ya monggo. Tapi lek jenengnya karena dinggon iku kudu nggawa kembang. Jadi sebenarnya perkembangan hidup inilah sumber dari orang yang telah dikubur ini. Gitu loh. Maka kita harus selalu mengadakan hubungan batin yang harum ini untuk mengenang jasa-jasa mereka. Makanya kadang-kadang heran, wong tuane gak pernah disobo ning wali-wali sing sampai teko Jabal Kat paribasane ditekani. Leluhure dhewe sing nyetakno sing ngukir jiwaragane kadang-kadang ana suket jabut wae moh. Tapi lek wong-wong sing dianggap wong sekti, wong sing berilmu dan lain sebagainya teko wae dingkluk-dingkluk, nunduk-nunduk. Nah ini kalau nggak belajar dari Lawasatada, ya gak teko. Apalagi kok dia mau masuk Korosono, malah babar pisan, gak mungkin. Maka yang baik, datangilah leluhurmu, barulah leluhur-leluhur yang lainnya. Supaya apa? Dapat berkahnya bumi yang ditaburi oleh bunga akan mengikuti ke bumi lagi yang mengeluarkan berkah. Gitu. Ya. Niku jawabannya Pak Nantyo. Pripun? Sampun. Mlebet, puas, lepasnya ganjel. Monggo. Cak lho. Atau bisa sendiri mau tanya? Rahayu Mbah Darno. Iya, Rahayu. Kan ini tuh kita berbicara tentang puasa. Upawasa. Nah itu kan kalau di ajaran Islam sendiri gitu kan Mbah, mengenal bulan Ramadan itu bulan yang suci banget gitu kan. Nah ketika kita berbicara tentang pola keilmuan ajaran Jawa sendiri, apakah ada gitu bulan yang disucikan banget gitu? Sudah. Ya, sudah. Lah makanya kalau yang ditanyakan di agama Islam, ya tanya orang-orang yang berkecimpung di dalam Islam. Karena saya membicarakan Jawa, bulan yang paling suci, makanya di situ ditandai bulan poso. Ya itu. Nah pertanyaan gini, duluan mana toh orang melakukan puasa, orang Jawa dengan orang-orang Islam? Begitu loh. Makanya Islam sendiri mengajarkan
lakukanlah seperti orang-orang yang telah mendahului kamu. Lah siapa lagi kalau bukan orang Jawa? Karena orang yang senang melakukan puasa adalah orang Jawa. Kalau di sana siapa yang senang puasa sebelum ada Rasulullah? Lalu siapa yang ditiru? Orang Jawa. Kira-kira? Makanya orang Jawa, Mas, kalau saya ditanya Ramadan, aku gak kenal Ramadan. Karena Ramadan itu bukan bahasa saya. Bahasa saya tetap poso. Setelah poso ya Sawal. Setelah Sawal ya Selo. Karena itu hitungan Jawa. Dan itu sudah ada dari dulu. Kalau di sini sudah punya begitu, kenapa kita itu tiru hitungan yang baru datang? Itu loh masalahnya. Nah kan lidah kita lidah Jawa ya poso ya poso. Terus gitu kan Mbah, kadang nih kan ajaran Jawa itu identik dengan hitungan kan. Iya. Terus orang-orang Muslim juga ketika menentukan Ramadan itu mesti melihat hilal. Ya. Kan hilal mungkin kita melihat ke angkasa gitu kan, tata surya itu dari bulan. Saya yakin gitu itu suatu pembuktian bahwa ya Jawa itu lebih dulu gitu kan dengan ajaran hitungannya, menghitung bulan juga gitu. Nah, apakah dari situ tuh ada katakanlah suatu pembelokan makna gitu, Mbah? Ketika kan Islam sendiri gitu kalau mau menentukan bulan Ramadan itu melihat hilal gitu kan. Tapi terkadang gitu suka ada oknum, katakanlah oknum, enggak semuanya, berbicara tentang hitungan tersebut itu suka ada yang bilang bid'ah, terus wah musyrik lah dan lain-lain gitu. Sedangkan kan Jawa sendiri dengan hitungan itu memakai hitungan gitu. Nah, menurut Mbah sendiri itu manfaat dari hitungan tersebut itu seperti apa gitu? Sekarang pertanyaannya gini. Hijriah dengan Saka itu duluan mana? Saka. Sudah jelas toh? Jelas. Saka nggak pakai alat. Saka tanpa menghitung hilal. Bahkan 3 tahun yang akan datang dengan hitungan sudah menemukan bahwa tanggal 1 akan muncul hari tersebut. Itu Saka. Lah kita yang sekarang sudah punya alat canggih mau menentukan puasa hari apa, kenapa harus ribut dulu? Gitu loh. Lah kita itu puasa itu pada Gusti apa puasa pada munculnya tanggal? Coba. Sampai mau berhari raya saja. Coba bayangkan. Yang kita sembah itu Gusti apa kita tuh menyembah munculnya bulan? Itu. Nah, dengan ilmu-ilmu sekarang yang canggih, itu masih dikalahkan dengan hitungan-hitungan Jawa. Coba, waktu itu belum kemajuan teknologi yang seperti sekarang. Orang Jawa gerhana yang belum muncul tanpa mempunyai alat, dia bisa menentukan loh, bahwa nanti munculnya bulan pada hitungan yang kesekian akan terjadi gerhana. Ini kalau nggak otak-otak jenius, nggak otak-otak profesor, nggak mungkin. Nah, kenapa sekarang itu ada kata-kata bid'ah, ada kata-kata yang lainnya? Ya dia itu sebenarnya supaya tidak terkalahkan dengan orang Jawa. Itu loh. Makanya sebisa-bisanya orang Jawa ini ayo ditekan terus. Orang Jawa ini jelek-jelekan supaya penganut Jawa itu hilang menganut ajaran mereka. Nah, kita kalau mau gendeng terus ya ikuti ajaran itu. Kita sekarang tinggal gini, kita mau waras apa terus-terusan gendeng? Karena di dunia manapun yang mempunyai hitungan tanggal itu pada pertama diawali dengan hitungan Saka. Gitu. Makanya sampai ada yang menulis bahwa tahun Saka sekian. Ini sebenarnya sudah pembelokan dari cerita loh sebenarnya. Karena Saka adalah berapa ratus ribu tahun atau berapa puluh ribu tahun sebelum Masehi. Bayangkan sekarang Masehi 2022.
Udah 3. Nah itu loh, ratusan sebelum ada Masehi itu sudah ada hitungan itu. Sudah ada Pon Wage Kliwon. Sudah ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 30. Coba, sudah ada Selo Besar Suro Sapar Mulut Bado Mulut Jumatil Awal Jumatil Akhir Rejeb Ruwah Poso Sawal. Sudah ada hitungan itu. Jadi sekarang tinggal kita sendiri mau menganut yang mana. Kita yakin yang mana. Kita di sini dinamakan tahun Saka adalah tahun 1. Itu bukan berasal dari Aji Soko, atau Aji Soko pun boleh. Lah hitungan yang datang tahun gajah. Pertanyaannya, kalau gajah menjadi pedoman dan itu adanya di sana, apakah di sana ada ternak gajah? Gajahnya besar, Pak. Ya. Apakah gajah tidak ada di Nusantara? Coba. Makanya kita wes waras-warasan wae. Gitu loh. Kita nggak usah dalil dari kitab ini. Logika yang ada, coba supaya kita itu waras. Ya menarik juga Mbah, ketika Mbah bilang itu Saka dengan Hijriah itu di bulan mana Saka. Dan kan kadang orang-orang itu berbicara seperti itu harus dengan ilmiah gitu. Ketika kita berbicara bahasa ilmiah kan ada research itu cari kembali. Ya berarti kan maknanya itu ilmunya sudah ada, kita cari lagi gitu. Namun ya mungkin yang mirisnya itu ketika dicari lagi dan nemu malah menjelekan yang sudah ada gitu, mungkin seperti itu. Nah, makanya itu tadi menjelekan itu artinya kalah gitu. Nah supaya pemahaman mereka itu diikuti, maka dipertahankan, diperkuat-kuatkan dengan dalil ini supaya orang itu terbelokkan gitu loh. Sekarang kalau ngomong tentang logika masih bisa dibantah loh. Yang namanya sate dimasukkan di dalam wadah, busuk pun juga akan sate. Itu logika. Tapi kalau sudah masuk ke sini, yang keluar apakah sate? Coba. Jadi ngomong logika. Karena hitung-hitungan tuh nggak ada yang pas tuh. Matematika itu loh, nggak pas juga kok. Karena itu katanya ilmu yang paling jujur. Tetap nggak bisa. Kalau ini 1 bungkus tambah 1 bungkus, mungkin 2 bungkus. Tapi kalau sudah Pak Nantio dicampur Ibu Aisyah, ditambah Ibu Aisyah, ini bisa jadi 3 jadi 4 loh. Nah ini cara untuk membantah supaya orang-orang logika itu juga nggak ngawur gitu. Makanya orang Jawa itu nggak pakai logika, nggak pakai apa, yang dipakai adalah ilmu rasa gitu loh. Ya udah, sekarang sama-sama mempertahankan ilmunya. Saya pun juga mempertahankan ilmu saya karena saya orang Jawa. Siapa lagi yang mau mempertahankan dan siapa lagi yang mau membicarakan tentang Jawa kalau bukan saya dan saudara-saudara yang sudah menekuni dengan ilmu Jawa. Itu masalahnya. Orang lain mau marah silakan, karena ilmu tidak mungkin sama. Ya. Yang penting kita tidak saling menjatuhkan. Yang penting kita tidak saling mengolok-olok. Gitu aja. Kita sudah nggak pernah mengolok-olok, tidak pernah menjatuhkan, tapi dijatuh-jatuhkan, diolok-olok terus. Ini deh. Makanya. Lah dia yang ngolok-ngolok, yang menjatuhkan, hidupnya di sini. Nah inilah kebangetan. Apakah bukan ini yang dinamakan keladi? Karena dimanapun keladi menempel, dia akan membunuh batang pohon yang ditempeli. Nah itulah ajaran yang ada di sini. Mirip benalu, Pak. Lagi benalu. Aku mau ngomong apa? Oh keladi. Ya benalu. Nggih.